Oke, selamat malam para YouTubers Indonesia. Baik lagi di acara Creepypasta. Dan kali ini, malam ini eh apa? Malam ini hanya ada kita Dan berdua. ya, dan kali ini ya hanya ada kita berdua, saya, Mica serta Karstai. Hari ini untuk sementara waktu Belum bisa tidak online, bisa. belum bisa rekaman. Tapi untuk minggu depan akan digantikan dahulu oleh seseorang. Ya pakai itu Tapi ini masih dikontak orangnya belum jawab. Tapi untuk kali ini berdua dulu saja. Ya. Dan selain itu malam ini kami kami akan menyajikan edisi khusus. Edisi khusus game. Hari ini Ya, Creepypasta Urban Legend untuk game. Untuk game. Jadi kita akan mengambil 3 topik Urban Legend yang ada dari game. Ya. Mau tahu apa saja topiknya? Ya, silahkan didengarkan saja. Oke. Untuk yang pertama ini adalah datang dari game online Ragnarok. Ya, tadi dibilang dari Ragnarok. Saya sebenarnya penggemar berat, tapi nggak tahu ternyata ada creepypastanya. Baiklah. Jadi gimana sih? Ini tentang seorang user misterius bernama Tiger Lily. Oh. Pernah dengar belum? Belum. Oke, nih bacanya. Dulu pada saat Ragnarok pertama kali dibuka, bahkan job 2 pun belum muncul. Ketika itu di server Filipina. Tiger Lily itulah nick dari seorang novice perempuan. Sampai saat ini semua masih terdengar nama saja, namun apa yang menyebabkan Tiger Lily begitu disoroti? Tiger Lily selalu duduk di dalam bangunan penghubung antara desa Orc dengan Orc Dungeon. Mukanya selalu menghadap ke tembok. Dia tidak pernah chat, namun terkadang mengeluarkan emoticon. Dia tidak pernah kemana-mana, selalu di sana dari pagi hingga malam. Banyak yang beranggapan itu hanya player iseng. Yang membuatnya misterius adalah ketika kita hendak menghampirinya, dia akan nulis di chat, go away from me, sama nyebutin nama asli kita. Entah dari mana Tiger Lily tahu nama asli orang yang menghampirinya. Nama asli itu maksudnya bukan nama game ya? Bukan user di game, tapi nama asli. Oke. Namun bukan hanya sekedar tahu nama asli. Setelah Tiger Lily menyuruh kita pergi, char kita akan DC, disconnect. Internet putus dan lampu kedap-kedip, bahkan ada yang hingga mati lampu. Wow. Benar-benar suatu mimpi buruk untuk player Ragnarok online pada saat itu. Oke, dia duduk di mana? Duduk di antara desa dengan Orc. dungeon. Saya tahu tempat itu salah satu tempat yang agak ramai buat hunting. Kalau nggak salah ini sekitar tahun 2003 deh ceritanya ini. Masih baru. Ragnarok kan 2002 keluar. Baru keluar 1 tahun. Nah, setelah dicek dari pihak developer, ternyata Tiger Lily bukan NPC, melainkan ID pemain biasa yang terdaftar, namun dengan biodata yang tidak jelas dan akhirnya menjadi misteri. Dari sebuah sumber mengatakan Tiger Lily ini sebenarnya adalah seorang player biasa, seorang wanita, dan yang jadi masalah adalah dia meninggal di depan komputernya saat bermain Ragnarok. Wah. Pada tahun 2004, setelah itu selama 100 hari kematiannya, banyak hal aneh yang terjadi dan char Tiger Lily tidak pernah tercatat online di server, dan katanya sebagian besar orang yang bertemu dengan Tiger Lily tidak punya kesempatan hidup untuk menceritakannya, dan sebagian lagi dari mereka menjadi frustasi karena mimpi buruk tersebut. Oke. User beneran saya baru tahu, saya salah satu penggemar Ragnarok karena saya mulai main game online tuh Ragnarok. Saya udah pernah baca ini sih lama, udah pernah baca cerita ini. 2003 apa 2004 gitu nih. Tapi saya udah pernah baca sekitar saya baca sekitar setahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kalau nggak salah waktu itu bacanya bukan dalam bentuk ini, bacanya dalam bentuk komik. Soalnya cerita Tiger Lily juga diadaptasi ke komik. Diadaptasi ke komik pas saat kontes komik yang diadakan oleh developer. Ada fakta lagi, Tiger Lily ternyata tidak ada di list char server milik server Ragnarok. Jadi nggak ada. Dan yang paling mengerikan adalah sebagian besar player yang ketemu dengan Tiger Lily tidak mau menceritakan lebih banyak tentangnya. Penyebabnya adalah Tiger Lily berulang kali masuk dalam mimpi mereka dan mengakibatkan paranoid yang berlebihan. Ada gambarnya. Gini sih ya, kalau misalnya dia nyebut nama asli
itu bisa dilihat. Jadi mungkin dia pakai program, terus ngecek database dulu, ngecek nama aslinya di situ. Ya. Itu mah bisa. Tapi itu kan Nah, udah tapi kalau itu sampai DC, kalau DC lah bisa lah itu manipulasi program. Kalau sampai mati lampu itu agak kejauhan gitu. Makanya tapi gimana kalau mengetahui nama asli kan berarti kita harus masuk ke gitu. sistem database yang ada di server kan. Itu dengan kata lain dia ngehack gitu. Dia ngehack. Terus dia bilang di cara server nggak ada kan. Saya pernah bikin server sendiri buat Ragnarok Online, terus cara server. Dia cuma bentuk teks sederhana aja. Masuk mungkin dia masuk. Mungkin dia masuk ke situ. Lagian kan waktu itu masih baru ya, sekitar baru 1 tahun. Kalau nggak salah Ragnarok 2002 keluarnya. Nah, tapi katanya ini emang beneran nyata katanya. Ini benar-benar nyata ceritanya. Dia cuma ngeluarin emot gambar nangis gitu. Oh, yang nangis. Wah, terus kalau ada yang nggak deketin, dia bilang katanya pergi, go away. Kamu dari aku, terus nyebutin nama asli kita. Udah dari situ langsung disconnect. Tapi kalau di versi komiknya bukan disconnect. Kalau nggak salah, kalau di versi komiknya kita langsung dikirim ke tempat lain. Oh, teleport. Diteleport. Diteleport ke tempat lain. Oh gitu. Itu katanya job 2 belum ada, tapi ini priest loh. Itu yang duduk di ujung itu. Yang duduk novice. Emang mungkin awalnya Tiger Lily adanya pas belum ada job 2, tapi dia berarti lama dong. Lama, umurnya lama gitu. Sampai job 2 dia masih duduk di situ gitu. Kayak ada setengahnya bisa dibilang manipulasi program, tapi ketika dibilang sampai mati lampu terus ini mungkin ada yang misalnya, wah kok tahu nama saya gitu, terus jadi ketakutan gitu, nggak berani ngomong, itu bisa lah. Tapi kalau sampai mati lampu agak kejauhan. Tapi gini loh, gitu. Kalau mengingat sekarang ya, kalau yang sekarang nggak tahu kalau dulu. Kalau sekarang meskipun kita harus ngisi data asli, jarang banget orang yang ngisi nama benar-benar asli gitu. Tetap aja mereka nggak masukin data asli mereka. Biasanya saya masih data asli. Kadang-kadang ada yang perlu verifikasi juga kan. Dulu tapi saya kalau main game online nggak masukin nama asli loh, beneran. Nah, dulu Ragnarok mah ada verifikasi sampai newsletter, surat datang ke rumah. Masa? Dulu newsletter, terima newsletter ke rumah itu makanya namanya asli. Bisa gitu. Verifikasinya ya agak ini sekarang kan agak mudah gitu mau bikin akun. Ya, ini sih waktu itu cuma ada di server Filipina sih, entah kalau di server Indonesia. Kita bisa bikin sendiri sih. Mungkinnya pakai program gitu, ngehack. Soalnya sistem Ragnarok Online masih sistemnya agak sederhana. Langsung sederhana, dan dia katanya loadnya agak besar kalau dengan game-game lain. Ya, sampai sekarang Tiger Lily ini masih menjadi misteri. Tapi nggak ada sih, udah hilang kalau nggak salah. Hilang, itu udah nggak ada. Kemungkinan kemungkinan dihack sampai dia ngehapus data kan, berarti ngapus data di dalam. Di char server dihilangin. Ya kalau kita berpikir secara logika bisa aja kayak gitu. Pasti bisa gitu. Tapi yang sampai itu tuh yang ada ya kemungkinan ini nggak hanya sekedar program, itu ketika ada yang mati lampu sampai paranoid gitu ya. Mungkin ini gitu. Ada sesuatu yang lain, mungkin yang punyanya hantu ya. Tadi kan meninggal di depan komputer. Iya. Awalnya saya emang dia main biasa, tapi katanya setelah dia meninggal baru nongol terjadi hal ini. Next topik kedua. Ya, kemarin ada yang minta request di komen tentang Pokemon. Ya, nah, kebetulan ini gaming kan, tiga-tiganya. Nanti habis ini Mica. Pas dulu sebelum di episode awal kan ngomongin Slender. Tapi sebelum Slender, pas nyari saya nemu ini Lavender Town dari Pokemon. Nah, Lavender Town ini katanya bertanggung jawab pada beberapa kasus bunuh diri, sampai beberapa yang sakit. Itu anak-anak dari anak-anak ya. Jadi anak-anak yang sakit ini umurnya sekitar 7 sampai 12 tahun, dan itu gara-gara rilis game Pokemon Red and Green. Itu kan generasi pertama banget. Sekitar tahun 1996 kalau nggak salah. Nah, katanya sih lagu ini tuh lagu beta, rilis
si gamenya dirilis beta atau dicobain ke beberapa anak. Dari ini ya ada sumbernya bilang ini, dan ternyata ketika kita masuk ke Lavender Town ini, musiknya awalnya normal, cuman dia agak lagunya tuh misteri, nuansanya misteri yang kerasa tuh. Mistis kali. Misteri lah pokoknya temanya gitu. Gak mistis, enak sih. Mistis. Mesti kalau lagu MIDI kan dia kalau nggak salah. Lagu MIDI 8 bit. Lagu 8 bit. Biasanya lagu 8 bit. Kadang suka agak aneh kalau didengar sekarang itu. Ketika sambil lanjutan tadi kan menit-menit awalnya normal. Kalau nggak salah saya dengar tuh sekitar menit 3 atau menit 4, nggak lupa lagi. Tiba-tiba ada suara yang frekuensi yang sangat tinggi. Yang bilang ini rusak atau gimana gitu. Kalau saya misalnya lagi main di ini di mana sih? Lupa. GBA. Itu di mana? GBC kalau nggak salah. Oh, Game Boy Color. Ya, enggak, yang belum berwarna Lavender Town itu yang masih hitam putih. Apa namanya? Masih hitam putih apa ya? GB gitu, Game Boy doang gitu. Game Boy ya kayaknya Game Boy. Apa sebelumnya? Lupa gitu dah. Pokoknya yang masih warna hitam putih. Ya, kalau saya lagi main itu nyobain terus kedengaran suara itu, saya mikir ini headphone rusak atau gamenya yang rusak, pasti mikirnya ke situ. Itu ketika dia analisis ternyata suaranya dia hampir 19.000 Hz kalau nggak salah. Kan kita bisa range suara kita kan 20 sampai 20.000. Nah ini kalau nggak salah 19.000, ada yang kalau nggak salah hampir 20.000. Suara frekuensi tinggi ini memang kalau kita baca di buku pelajaran itu manusia bisa mendengar 20 sampai 20.000. Tapi sebenarnya untuk range paling atas 18.000, 19.000, 20.000 itu cuma bisa didengar sama anak kecil. Masa? Dulu saya pernah pakai ringtone. Ringtone-nya itu suara 18.000. Jadi HP saya pakai ketika ada SMS pakai nada itu 18.000 Hz. Orang tua saya nggak bisa ngedengar. Masa sih? Saya bisa. Seriusan? Itu mah beneran. Itu mah beneran. Ini fisika sama biologi, jadi bisa dipakai begitu. Nah tapi nggak terlalu keras, jadi normal. Nah kalau yang di Lavender Town ini dia keras banget, jadi kalau anak-anak ngedengar dia bisa sakit, kepala bisa sakit, pusing. Dan makanya ini ada bilang ada tiga segmen, bukan dua yang mengeluarkan suara aneh itu, makanya dikira ini rusak lagunya atau gimana gitu. Baru ada satu orang yang meriksa menggunakan spektrum analyzernya, jadi dia ngelihat gelombangnya. Nah, ketika di bagian yang rusak itu, ternyata dia ngebentuk Pokemon. Namanya lupa, Pokemon hantu itu apa namanya? Unown? Bukan yang Unown yang kedua. Ini ada yang spektrum. Ada yang spektrumnya agak jelas. Saya ngelihat bentuknya dulu sih. Karena saya nggak terlalu hafal sama Pokemon, tapi bentuknya sih biasanya apa? Pandu. Ini ada jadi Pandu. Kalau pandu yang apa Pokemon harusnya bawa pandu ya. Bener. Kalau Unown itu ada di spektrum yang kedua. Di spektrum kedua ada Unown 1. Terus habis itu membentuk tulisan si gelombang itu. Tulisannya apa? Leave now, atau pergi sekarang. Leave now. Nah kalau yang gambar pertama itu dia kayak hantu. Oh, gambar yang pertama kayak hantu. Yang kedua terus ada Unown 1. Ada tulisan leave now. Jadi gelombang itu kalau dilihat pakai spektrum analyzer membentuk tulisan. Si Unown ini sendiri itu nggak ada di Pokemonnya, dia baru ada di Pokemon yang selanjutnya. Nah itu. Kedua tuh Pokemon apa? Maaf saya nggak pintar Pokemon ya, jadi nggak tahu. Oh, generation 2 itu Silver, Gold sama Crystal. Ya jadi setelah ternyata karena suaranya membuat anak-anaknya takut, bahkan ada yang katanya sakit kepala, banyak sakit kepala, ada yang sampai bunuh diri. Akhirnya lagu itu pun diganti. Jadi nama lagu yang aman. Ya pada. Itu mungkin apa ya namanya, kreativitas pembuatnya bisa kan? Bisa aja, tapi sengaja dia memanipulasi gelombangnya biar jadi begitu. Nah, tapi kalau kayak gitu harusnya itu sama aja kita membunuh ya. Sama aja ngebunuh dong. Jadi pembunuhan itu udah dituntut nggak pembuatnya kira-kira? Nah kalau di sini nggak ada beritanya. Atau mungkin bisa aja nggak ngaku. Atau mungkin kebetulan karena kan
Komposernya berarti ya. Komposernya berarti itu. Komposernya. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir ini datang dari game yang sudah amat sangat terkenal. Semua orang juga udah tahu kayaknya, gamer, lebih khususnya gamer. Tahu kan Legend of Zelda yang di Nintendo 64? Saya pernah mainin yang Majora's Max di yang Nintendo 64, tapi nggak sampai beres ya. Karena saya lebih suka yang Ocarina of Time. Oke, jadi judulnya ini Majora's Max Creepypasta atau juga diketahui sebagai Ben Drowned. Pernah dengar? Ben Drowned. Oke, yaitu legenda online yang menghantui Catray The Legend of Zelda yang seriesnya Majora's of Max di konsol Nintendo 64. Hal ini sering dikaitkan dengan kalimat "You shouldn't have done that." Sorry, saya nggak bisa baca. Saya nggak terlalu jago bahasa You should Inggris. not have done that. Pembicaraan jadi kamu harusnya tidak melakukan itu gitu. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Pembicaraan tentang ini populer di forum 4chan. Tahu nggak forum 4chan? 4chan. Yang kayak Reddit gitu forumnya. Di bagian paranormal bot. Pada tanggal 7 September 2010, user 4chan dengan nama Jadu Sable atau nama aslinya Alex Hall memposting sebuah tweet tentang pengalaman dia dengan game Majora's Max yang sudah dihantui. Dia menjelaskan setelah menerima Catray Majora's Max yang mencurigakan dari seseorang yang sudah tua, dia langsung pergi ke kamarnya untuk memainkan game tersebut. Nah, jadi yang dia mainin itu bukan Majora's Max yang versi aslinya, jadi dapat dikasih dari orang yang nggak dia kenal gitu. Nah, dia menyadari bahwa dalam game tersebut udah ada data save dengan nama Ben, tapi dia memutuskan untuk bikin file baru. Tapi selama permainan, sang karakter di game mengaku bahwa dirinya adalah orang bernama Ben di beberapa momen. Kemudian Jadu Sable menghapus data save yang bernama Ben tersebut, tapi ini mengakibatkan karakter tersebut tidak mengakui namanya sama sekali. Oke. Jadi gimana? Oke, ini saya yang translate-nya jadi mungkin agak aneh juga. tidak mengakui namanya, jadi ya. Maksudnya? Ya jadi apa ya? Sejujurnya bingung sih bagian ininya. Sebenarnya kata-kata bahasa Inggrisnya saya kurang paham. Tidak mengakui. Jadi nggak bisa disebutin gitu namanya. Ya mungkin nggak. Yang tadi saya kasihin itu bahasa Inggrisnya ini apa yang kata saya tadi di chat. Kira-kira saya lihat. Menyebabkan si karakter tidak nyambung pada namanya sama sekali. Ya, tidak mengakui namanya sekali. Ya nggak nyambung. Jadi ya namanya A tapi di situnya disebutnya B gitu. Ya gitu. Dia kemudian mencoba untuk melakukan fourth day glitch. Jadi ini glitch si Jadu Sable-nya gitu. Glitch, yaitu hack yang memungkinkan pemain untuk mendapatkan 1 hari ekstra untuk keseluruhan game. Kemudian dia berteleportasi ke Majora Boss Battle yang ada di akhir game. Dia menyadari bahwa teks yang ditampilkan salah dan musik yang dimainkan adalah Song of Healing yang diputar secara terbalik. Jadi di reverse si musiknya. Di reverse. Wow. Musik yang enak kalau di reverse kadang jadi aneh. Ya, jadi namanya backmasking. Dan nanti kita ngobrol lah masalah backmasking. Dia bisa masuk ke creepypasta juga. Kemudian dia balik ke Clock Town. Di Clock Town dia menemukan bahwa tekstur di gamenya itu hilang. Musiknya terdistorsi. Terus di desa tersebut kosong, jadi nggak ada siapa-siapa. Terus si Jadu Sable ini mengklaim bahwa dia sudah merekam game tersebut saat dia bermain dan dia mempostingnya di YouTube. Ada 4 video kalau nggak salah, apa 5 gitu, 4 ya kalau salah. Terus ini yang bagian terakhirnya nih, deskripsi di video keempat. Seseorang mengaku bahwa dia adalah teman sekamar Jadu Sable dan mengatakan bahwa Jadu Sable sudah pindah asrama. Tapi dia memberikan sebuah flash drive, maksudnya mungkin flash disk ya, kepada temannya itu yang berisi video terakhir yang berjudul free.wmf dan sebuah teks dokumen yang berjudul thetruth.txt. Dia mengatakan kepada temannya untuk tidak merilis dahulu video tersebut hingga tanggal 15 September 2010 jam 11:04 malam. Teksnya teks yang The Truth itu diupload ke Mediafire yang berisi catatan tentang Jadu Sable tentang semua pengalamannya. Dalam catatan tersebut dia pengalaman di gamenya. Jadi
saat dia bermainnya pokoknya. Dia dalam catatan tersebut dia mengatakan bahwa Ben mulai menghantui komputernya dan akan jadi kemudian si Ben ini sama si Jadu Sable ini berkomunikasi lewat Cleverbot. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa jangan ada satu orang pun yang percaya apapun yang datang dari akun YouTube-nya setelah tanggal 12 September 2010. Karena di situ nggak disebutin gara-gara apa di situ. Tapi jangan percaya. Jangan percaya setelah 12 September katanya, apapun katanya. Tidak lama kemudian, channel YouTube Jadi Sombel mulai berganti foto profil dengan sebuah gambar Elegy of Fitness Tattoo. Terus lokasinya juga berganti jadi I'm everywhere atau aku ada di mana-mana. Elegy itu artinya bisa syair ratapan atau sajak sedih. Jadi syair kesedihan. Di sebuah patung yang sadis kekosongan. Syair ratapan. Sadis meratap atau kesedihan. Oke, namanya aneh. Saya lupa nggak download yang teksnya itu tuh, yang the true text, tetapi di sini udah dikatain secara garis besarnya isi teksnya itu tentang dia pengalaman dia waktu bermain game. Terus katanya komputernya udah mulai dihantui sama si Ben ini. Kalau menurut saya sih jadi kayaknya gamenya isinya udah dimanipulasi, bukan dimanipulasi ya, jadi udah diedit gitu. Secara ini ya, mungkin diedit. Save-nya juga sekalian diisi virus. Nggak tahu kalau save-nya kalau save-nya kan sih virus yang custom nggak kebaca sama antivirus. Ya mungkin yang bikinnya jago banget gitu. Ya mungkin dan entah apa maksudnya, cuman yang bikin aneh itu dia mulai ngehantuin komputernya. Maksudnya dia mulai si Ben-nya ini jadi berkomunikasi sama si ininya, si Alex-nya gitu lewat Cleverbot. Saya tuh maininnya yang Zelda, yang paling saya suka dari semua Zelda itu yang itu Ocarina of Time. Pokoknya yang di Nintendo 64 tuh saya yang paling suka Ocarina of Time. Sudah, mungkin untuk malam ini cukup segini saja. Nanti episode selanjutnya mungkin ada tema lagi, tema yang lain atau tema random, maksudnya nggak khusus seperti malam ini yang tentang game-game gitu ya. Kalau ada yang ingin dibahas silahkan tulis aja di komentar atau kirim ke inbox, terserah. Sekian saja dari kami, terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa subscribe ke channel ini dan jangan lupa juga subscribe ke channel kami masing-masing di Jagat Kastrai. Selamat bermalam Jumat dan sampai berjumpa di minggu depan.